pagi, selamat hari Minggu semuanya. Kak Eca, Kak Tommy, dan Kak Franz bersyukur banget sama Tuhan kalau hari ini kita masih dikasih nafas kehidupan, kita masih dikasih kesehatan, sehingga hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Kak Rizka, apa kabar? Aku kabar baik. Kak Eca, apa kabar? Puji Tuhan, baik selalu. Kak Tommy? Baik. Kak Franz? Baik dong. Oke. Kak Eca dan Kak Rizka dan juga kakak-kakak yang lain, kita tuh pada rindu banget buat ibadah secara langsung bersama adik-adik loh. Betul banget. Adik-adik di rumah apa kabarnya? Masih sehat-sehat kan semuanya? Kakak harap adik-adik semua yang ada di rumah bersama mama, bersama papa, dan juga keluarga semua sehat-sehat ya di rumah. Ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu Kak Eca akan kenalin kakak-kakak yang akan tugas pada minggu ini loh. Di gitaris ada Kak Tommy, di kahonis ada Kak Franz, di liturgos ada Kak Rizka dan Kak Eca. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Kak Rizka mau ajak adik-adik untuk berdiri, kita mau olahraga sebentar ya. Kita mau nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, diulang 2 kali. Jangan lupa ikutin gerakan kita ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kak Rizka, kayaknya masih ada yang nguap dan kurang Betul semangat tuh kayaknya, nih. bener Kak. Biar kita lebih semangat lagi dan lebih seger lagi, kakak undang adik-adik untuk nyanyi satu pujian lagi. Hati-hati gunakan tanganmu, pakai gerakan juga ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, Kak Rizka ajak adik-adik untuk mengambil saat teduh sejenak. Lipat tangan, kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita sudah masuk dalam ibadah ya. Kakak harap adik-adik bisa mengambil posisi yang baik.
Kakak-kakak dan adik-adik yang ada di rumah, sebagai anak yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus memiliki tangan yang kuat dan lutut yang tidak akan goyah untuk bekerja bagi Tuhan Yesus. Karena sebagai anaknya pasti ada saja halang rintang yang harus kita hadapi dan kita lewati. Maka dari itu, kita tidak boleh memiliki hati yang tawar yang disebabkan oleh rasa takut yang berlebihan terhadap hal yang tidak perlu. Karena kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan menolong dan menyelamatkan diri kita. Untuk itu, Kariska mau ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Masih dalam posisi berdiri, kita akan berdoa pembukaan. Adik-adik boleh siapkan hati dan pikirannya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang kudus, mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah yang Kau boleh berikan kepada kami pada hari ini. Bapa, terima kasih telah membangunkan adik-adik untuk bisa mengikuti ibadah online pelayanan anak pada saat ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekarang kita mau baca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian hari ini terambil dari Mazmur 107, ayat yang ke-28 hingga yang ke-31. Dibuka Alkitabnya ya. Mazmur 107 ayat ke-28 hingga ke-31 yang berbunyi demikian. Mazmur 107 ayat 28 sampai 31 yang berbunyi, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian pembacaan Mazmur pada hari ini. Dari Mazmur yang tadi kita udah baca, kita bisa tahu loh adik-adik, bahwa misalnya dalam keadaan sesulit apapun, kita bisa datang kepada Tuhan dan berdoa ke dalam Tuhan. Lalu kita juga harus percaya bahwa semua kecemasan yang kita hadapi akan hilang karena campur tangan dari Tuhan saja loh adik-adik. Nah, bener banget tuh Kak Eca. Setelah kecemasan kita hilang, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena Dia telah menuntun dan memanggil kita untuk masuk ke dalam kedamaian hati yang diberikan oleh Dia. Nah, maka dari itu, Kariska mau ajak adik-adik untuk angkat satu pujian lagi sebelum mendengarkan firman Tuhan dari Kidung Ceria 214, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka, jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik yang sudah bisa menulis boleh menyiapkan pulpen atau pensilnya dan jangan lupa kertasnya juga ya untuk mencatat firman Tuhan nanti. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita. Yuk kita sama-sama dengerin firman Tuhan.
adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah, Karina udah lama banget nih nggak ketemu adik-adik yang kelas TK. Dulu yang masih digendong-gendong, sekarang udah pada bisa jalan. Dulu yang masih merangkak, sekarang udah pada bisa minta uang jajan ke mamanya ya, ke orang sendiri ya. Nah sekarang Karina karena kangen banget sama adik-adik yang kelas TK, Karina mau memberitakan firman Tuhan ke adik-adik. Yang udah siapin Alkitabnya, taruh dulu yuk di depan. Sekarang kita mau berdoa. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menemani kami selama kami tidur tadi malam ya Tuhan. Saat ini kami sudah bangun dan mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan supaya bisa mendengarkan dengan baik apa yang diberitakan oleh Karina. Engkau juga berkati mama, papa, oma, opa ataupun kakak kami yang mendampingi kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang buka Alkitabnya dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Kak, aku nggak bisa buka, aku nggak tahu Yesaya di mana. Coba minta sama mamanya atau papanya, pokoknya siapapun deh yang lagi dampingin adik-adik, yang lagi nemenin di samping kiri kanannya. Coba minta bukain. Dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 yang bunyinya seperti ini. Saya 35 ayat 1 sampai 10 demikian bunyinya. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak, Karmel, dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, Semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasnya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa. Binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian. Nah, tadi kita udah baca Alkitab yang dibacain sama temen kita. Sekarang Karina mau kasih lihat adik-adik ada 2 gambar. Ada bunga matahari di sini. Warnanya kuning ya, kayak yang ada di langit. Terus di sini ada gambar apa, yo? Sampah. Adik-adik siapa nih yang suka lihat atau yang punya tong sampah di rumahnya? Atau pernah
lihat atau pernah lewatin tumpukan sampah nih yang kayak gini nih, yang kayak gini? Ayo siapa? Nah, terus Karina mau tanya sama adik-adik, dari gambar bunga yang di sini sama gambar sampah yang di sini, lebih enak lihat yang mana ya? Ayo, lebih enak lihat mana? Yang sebelah sini atau sebelah sini? Kalau aku sukanya yang gambar bunga, Kak. Sama dong sama Karina. Karina juga suka banget nih lihat gambar bunga yang ini, bunga matahari. Kalau lihat sampah ini kayaknya sedih gitu ya. Jalanannya jadi gak bagus, jadi berantakan. Begitu bau kan adik-adik? Kalau lihat gambar bunga nih di samping Karina ini, indah banget. Terus bikin hati kita seneng ya, jadi senyum gitu bawaannya. Nah, sekarang Karina mau kasih tahu nih adik-adik. Tuhan lihat bangsa Israel juga sedih banget deh. Kayak waktu kita lihat sampah tadi itu, gak suka perasaannya. Emang kenapa sih Kak, kok Tuhan sedih? Tuhan sedih banget soalnya bangsa Israel nih, bandel, nakal banget. Dia tuh ya suka bohong adik-adik. Siapa yang suka bohong sama mamanya? Bilangnya, aku tadi udah makan sayurnya mah, padahal sayurnya dibuang. Ayo siapa yang ngaku? Terus suka mencuri adik-adik bangsa Israel itu. Padahal itu bukan punya dia, tapi dia karena pengen, terus dia ambil kayak gitu. Terus apalagi Kak, dia tuh suka ngata-ngatain. Padahal temennya ya, mungkin temennya kulitnya beda, dikatain. Atau temennya gak punya mainan, sana kamu kan gak punya mainan, jangan main sama aku. Siapa yang suka kayak gitu, ayo. Suka nggak, enak nggak dilihatnya? Nah Tuhan tuh sedih kalau lihat bangsa Israel atau anak-anaknya kayak gitu adik-adik. Nah terus satu hari nih bangsa Israel, mau diserang sama bangsa lain. Diserang itu apa Kak? Kalau adik-adik pernah nonton film Power Ranger tuh atau yang ada berantem-berantemnya, itu namanya diserang adik-adik kayak gitu. Nah bangsa Israel itu mau diserang sama bangsa lain. Tapi adik-adik, bangsa Israel bukannya minta tolong. Dia tuh minta tolongnya malah sama orang lain, bukan sama Tuhan. Padahal kan lebih gampang minta tolong sama Tuhan ya daripada sama orang lain. Bisa aja orang lain itu malah gak bisa bantu mereka, ya enggak? Terus karena Tuhan sedih, bangsa Israel itu bandel anaknya, nakal, terus lagi susah gak mau minta tolong sama Tuhan. Akhirnya Tuhan itu minta atau nyuruh nih Bapak Yesaya, nih ada gambarnya nih Bapak Yesaya. Tuhan minta sama Bapak Yesaya, tolong dong ingetin bangsa Israel gitu. Akhirnya nih Bapak Yesaya datang bilang ke bangsa Israel, kalian nih saya diminta Tuhan gak boleh kayak gitu, gak boleh ngulangin kesalahannya ya. Masa Tuhan kita dilupain? Terus gak boleh loh yang namanya bohong, yang namanya mencuri, apalagi ngata-ngatain sesama teman kita atau saudara kita, kayak gitu adik-adik. Nah terus Bapak Yesaya bilang, kalian bisa loh lawan bangsa itu asalkan minta tolong sama Tuhan. Nah bangsa Israel yang tadinya sedih nih udah gak tahu lagi mau minta tolong sama siapa. Akhirnya jadi seneng, mukanya seneng. Coba Karina mau lihat muka senengnya gimana? Tunjukin giginya. Iya bagus banget senyumnya, manis sekali adik-adik. Nah kayak gitu adik-adik. Jadi kalau kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan pasti akan buat perasaan kita yang tadinya gak enak atau sedih jadi seneng. Kayak gitu adik-adik. Nah terus coba Karina mau tanya, siapa yang baru-baru ini atau adik-adik pernah sakit? Sakit apa aja deh? Entah panas atau pusing atau muntah-muntah mungkin atau apa aja. Ayo siapa yang pernah sakit? Wah banyak juga yang pernah sakit. Terus kalau sakit gimana adik-adik perasaannya? Enak gak? Gak enak ya? Gak bisa main. Terus
jadi gak enak nih badannya, jadi nggak seger gitu ya. Nah terus waktu adik-adik sembuh, adik-adik gimana perasaannya? Enak ya, bisa lari, bisa jalan-jalan, bener-bener enak kan perasaannya. Nah itu adik-adik, kalau adik-adik lagi sakit dan mau sembuh, adik-adik harus minta Tuhan sembuhin adik-adik. Tapi jangan cuma minta aja. Kalau udah minta misalnya, Tuhan aku mau sembuh, buat aku sembuh Tuhan. Nah kalau udah kayak gitu adik-adik, adik-adik juga harus ada usahanya. Terus kita harus ngapain Kak? Kita harus makan makanan yang sehat, makan sayuran, makan ikan, makan semuanya. Terus jangan lupa minum obat. Pasti kalau adik-adik udah makan sayur, makan makanannya sehat, terus minum obat, terus minta Tuhan untuk sembuhin, pasti deh adik-adik sembuh. Kayak gitu adik-adik. Jadi selama adik-adik berdoa sama Tuhan, adik-adik minta tolong sama Tuhan, pasti adik-adik gak akan sedih lagi tuh. Pasti adik-adik akan selalu senyum. Adik-adik akan selalu seneng banget, gak akan sedih-sedih lagi kayak gitu. Karena Tuhan akan ubah perasaan adik-adik, ubah yang tadinya gak enak, yang tadinya adik-adik itu gak enak banget nih gitu, jadi seneng, jadi bahagia kayak gitu adik-adik. Jadi selalu berdoa sama Tuhan ya adik-adik ya. Nah nanti akan ada aktivitas yang akan dijelasin sama kakak Layan juga, jadi nanti dikerjain ya adik-adik. Sekarang Karina mau tutup firman Tuhan Karina hari ini. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Yohan. Sekarang saatnya untuk kita membuat aktivitas. Nah, untuk anak TK kita akan membuat aktivitas kayak gini. Tada. Nah, bahan yang diperlukan itu yang pertama ada origami, lalu ada double tip, terus ada stick es krim, lalu ada spidol. Nah, untuk membuat aktivitas kali ini, Kak Yohan akan jelaskan gimana sih caranya untuk membuatnya. Yang pertama itu adalah kita mau potong origami kita jadi bentuk hati. Nah, nanti adik-adik bisa minta tolong sama mama dan papa atau siapapun yang mendampingi adik-adik untuk memotong origami jadi bentuk hati kayak gini. Nah, ada 4 yang besar dan juga ada 2 yang kecil untuk daunnya. Lalu kita juga mau potong pada potnya untuk tanamannya. Terus jangan lupa nanti bekas origami yang udah dipotong jangan dibuang ya adik-adik. Baliknya yang warna putih kita mau buat jadi tulisan sedih jadi senang. Ada emotnya senyum ya. Nah terus kalau udah pertama kita mau nempel si stick es krimnya ini. Kita pakai stick es krimnya 4 ya adik-adik. 4 ditempel kayak gini. Ada, lalu dijadiin satu kayak gini adik-adik. Nah, jadi panjang kan nanti. Nah, terus kalau udah, baru deh kita mau satukan bentuk hati yang tadi kita udah potong jadi satu. Jadi seperti ini. Nah, kalau udah, baru deh kita tempelkan di bagian bawahnya itu pot tanaman kayak gini. Jangan lupa juga ya adik-adik, tulisan sedih jadi senangnya tadi nanti kita tempel di atas potnya. Oke adik-adik. Nah, tapi jangan lupa ya adik-adik, kalau misalnya nggak ada barang-barang yang ada di depan ini, adik-adik juga bisa pakai barang-barang yang lain. Kalau nggak ada stick es krim juga nggak apa-apa, pakai kertas biasa aja. Kalau nggak ada origami pun juga nggak apa-apa. Yang penting adik-adik harus buat aktivitasnya ya, dan nanti jangan lupa untuk dikirim ke WhatsApp grup PA. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan.
Semoga firman yang disampaikan oleh kakak-kakak layan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan aktivitas. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Nah, persembahan yang adik-adik berikan bisa disatukan dengan persembahan mama papa ya. Persembahan dapat dikirimkan juga ke kantor gereja dari hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 10 pagi sampai jam 3 sore atau bisa dikirimkan melalui scan barcode yang ada di samping sini. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan Warta PA minggu ini. Yang pertama, kami kakak-kakak layan PKPA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk kakak-kakak dan adik-adik layan yang bertambah usia pada tanggal 7 sampai 13 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati bertambah usia kakak-kakak dan adik-adik sekalian ya. Warta PA yang kedua, adik-adik diharapkan untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah di kolom komentar YouTube di bawah ini ya. Contohnya, Rizka kelas 5 sudah beribadah. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa menuliskan di kolom komentar sendiri, bisa minta bantuan mama, papa, atau siapapun yang mendampingi adik-adik selama beribadah. Yang ketiga, adik-adik atau papa dan mama yang mendampingi adik-adik selama ibadah, apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait ibadah IHPA online ini dengan sangat terbuka, bisa disampaikan ke kakak-kakak layan PKPA Shalom Depok melalui WhatsApp atau dengan mengisi link di bawah ini. Nah, kritik dan saran yang sudah diberikan dan kita terima dan nantinya akan diterapkan di ibadah IHPA online ini supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Betul nggak Kak Rizka? Betul banget, jadi jangan sungkan ya adik-adik dan papa mama. Warta yang keempat, adik-adik dan juga Kak Eca, Kak Tommy dan Kak Frans, jangan lupa loh, minggu depan kita tetap beribadah bersama-sama lagi di YouTube channel GPB Shalom Depok jam 7 pagi. Jangan lupa ya, oke? Kak Frans, Kak Tommy, Kak Rizka, kita udah mau selesai ibadahnya. Gak kerasa ya Kak, betul banget. Semoga firman Tuhan yang sudah tadi ke adik-adik dengarkan bisa menjadi berkat untuk adik-adik semua ya. Dan semoga pujian yang sudah kita berikan dapat diterima di Tuhan. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, Kak Rizka undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau angkat satu pujian terakhir untuk menutup ibadah kita hari ini yang berjudul Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Tadi kita udah nyanyi-nyanyi, kita udah dengerin firman Tuhan, terus barusan kita habis ngasih persembahan. Keren banget ya adik-adik ya ngasih persembahannya. Ada kodenya gitu, tinggal ditunjukin HP-nya ke kodenya, langsung bisa deh persembahannya. Nah sekarang adik-adik kita mau udahan nih ibadahnya, tapi sebelumnya kita doa dulu ya adik-adik. Yuk coba kakaknya mau lihat. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga beribadah kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menyelesaikan ibadah kami. Ya Tuhan, berkati kami supaya kami selalu berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan akan mengubah perasaan kami yang sedih ataupun tidak suka menjadi perasaan yang suka dan senang.
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan.